Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Rizkiwati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Bapak guru hebat, pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan. Namun, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman yang dimiliki peserta didik atau anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh secara utuh dan memuliakan dirinya dan orang lain setinggi-tingginya dan mandiri. Sebelum mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang sangat kurang menyenangkan buat peserta didik saya. Persepsi seadanya, hanya transfer materi, kemudian memberi tugas di papan tulis, jarang sekali ada ice breaking, pembelajarannya berpusat pada saya, hanya melihat nilai kognitifnya saja, kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa tanpa media pembelajaran yang baik, LKPD-nya pun hanya seadanya. Jadi pembelajarannya kurang menyenangkan. Dari sini saya mulai belajar bagaimana proses mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pengenalan pemikiran Ki Hajar Dewantara saya dapatkan dari program pendidikan profesi guru dan program pendidikan guru penggerak. Di sini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan terkait tentang pendidikan. Ini menjadi motivasi saya untuk menjadi guru yang lebih baik dan mengedepankan peserta didik saya. Dari sini saya merasa bersemangat sekali sesudah mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran saya mulai berubah. Saya harus mulai mengedepankan peserta didik saya. Saya harus dapat mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru yang bisa menuntut peserta didik saya. Pemikiran di mana saya harus dapat Inarso Sumpulodo, Imadyo Mangunkarso, Putpuri Handayani. Dari sini saya berangkat untuk jadi guru yang lebih baik lagi. Saya menyadari jadi seorang guru tidaklah mudah. Saya menyadari bahwa menjadi seorang guru harus mengedepankan peserta didiknya. Yang pertama saya melakukan adalah pembelajaran harus secara menyeluruh. Yang kedua, saya harus memposisikan peserta didik saya menjadi suatu bagian pembelajaran, yaitu sebagai subjek pembelajaran. Dan saya memposisikan diri saya adalah sebagai fasilitator untuk peserta didik saya. Kemudian saya juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dan penuh ketulusan hati, penuh kasih sayang dalam memberikan semua apa yang mereka butuhkan. Saya juga harus mempelajari karakteristik peserta didik saya. Saya harus memberikan peserta didik saya tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang harus segera saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas antara lain adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai kebutuhan belajar peserta didik dengan metode student center. Saya juga harus menerapkan pembelajaran abad 21
yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Saya juga harus mengadakan pembelajaran yang tidak lagi bersifat menuntut, tetapi bersifat menuntun karena saya adalah seorang guru. Semoga pemaparan saya bermanfaat buat semuanya. Dari saya, salam dan bahagia calon guru penggerak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.